Salam. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan di petang hari ini, di malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk berjumpa, masih memberikan waktu untuk bersua, untuk bertatap muka, melanjutkan kajian rutin kita di setiap hari Senin, di malam Selasa, juga di hari Kamis, di malam Jumat, di tempat yang kita cintai bersama, di kampus jalanan. Juga tidak lupa tentunya saya berterima kasih kepada teman-teman yang hadir di sini, bagi yang ikut serta andil mempunyai peran untuk terselenggaranya acara ini. Maka juga saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian, karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia sejatinya belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberikan bantuan, jika diberikan kebaikan oleh sesama, maka ya sepantasnya adalah mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita. Nah, tidak berpanjang lebar, langsung kita lanjutkan. Semoga saja ini pertemuan terakhir dari pembacaan kitab Tafsirul Khalaf bi Dhabitil Usul allati man khalafaha kharaja an manhajis salaf, yaitu memberikan gambaran, memberikan pengetahuan bagi khalaf, ya orang-orang belakangan yang datang setelah 3 generasi emas, ya termasuk kita, memberikan pengetahuan kepada kita dengan dhabit, yaitu ketentuan-ketentuan al-usul, yaitu dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, allati man khalafaha, di mana jika ada orang yang menyelisihi pokok-pokok tersebut, dasar-dasar tersebut, kharaja an manhajis salaf, dia akan keluar dari bagaimana metode beragamanya kaum salafus saleh. Sekali lagi yang ditulis oleh beliau yang mulia Dr. Ahmad ibn Muhammad ibn Shadiq An-Najjar hafizallahu taala. Yang mana di pertemuan terakhir kemarin kita membaca sampai pembahasan ya nuktatul mas'alah, khulasatul mas'alah, ringkasan dari pembahasan yang sebelumnya panjang lebar kita baca, bahwa intinya beliau mengatakan annal muayyan qad yatakhallafu anhu dzam, bahwa hukum untuk personal, untuk individu, bisa jadi ketika dia melakukan kesalahan, bisa jadi dia terlepas dari celaan gara-gara kesalahan tersebut. Wal hukmu alaihi bil ibtida', dan bisa jadi ya dia terlepas dari celaan dan terlepas dari penghukuman, pemfonisan atas dirinya dengan kebid'ahan. Lifawati syaratin, yaitu karena tidak terpenuhnya syarat, atau liwujudi mani'in, atau karena adanya penghalang yang menghalangi dia berhak divonis sebagai ahlul bidah. Wa in kana al-muqtadi fihi qa'iman, walaupun ya faktor pendorongnya ada, ya, faktor pendorongnya dia memang memunculkan pendapat atau pilihan yang memang menyelisihi. Pendorongnya ada, tapi bisa jadi karena ada syarat yang tidak terpenuhi, atau juga karena hujah yang belum sampai, atau bisa karena ada penghalang, maka ya dia tidak tercela dan juga tidak terhukumi sebagai pelaku kebid'ahan, alias maksudnya mubtadi'. Wa aslu hadza, dan dasar dari pendapat ini, kenapa kok dia tidak langsung dikatakan sebagai mubtadi', anna hukmal khitab, bahwa hukum yang disematkan kepada orang yang ditujukan kepadanya ya perintah atau larangan, hal yathbutu fi haqqil mukallaf qabla an yablughahu, apakah hukum itu boleh ya ditetapkan berhak kepada seorang mukallaf, itu orang dibebani syariat, sebelum
hujjah sampai kepada dia, maka kata beliau wal azhar annahu la yathbutul khitab fi haqqil mukallaf. Pendapat yang lebih tampak adalah ya hukum tersebut tidak bisa disematkan kepada orang yang melakukan keliruan tadi sebelum sampai kepadanya illa ba'da bulughil hujjah ar-risaliyah, melainkan setelah sampainya hujjah ar-risaliyah, yaitu dalil ya pemahaman yang benar dari risalah yang Allah berikan melalui nabinya SAW, atau setelah beliau wafat itu melalui para ulama yang kemudian memberikan keterangan pada orang tersebut. Kalau sudah sampai tetap mengingkari, barulah kemudian perkaranya berbeda. Dalilnya adalah salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidaklah memberikan hukuman, memberikan azab sampai kami mengutus seorang rasul. Yang maksudnya rasul itu kemudian menyampaikan pesan, menyampaikan risalah, menyampaikan hukum kepada orang-orang tersebut. Baru kalau hukumnya sudah dipahami, sudah diresapi, sudah dicerna, kok dengan penjelasan itu kok masih ngeyel, nah itu baru kengeyelan itu. Kalau itu sebuah kebid'ahan, maka pelakunya terhukumi sebagai mubtadi. Bagi yang awam, yang sama sekali tidak tahu dan dia juga tidak lalai dalam mencari kebenaran, dia sudah berusaha mencari kebenaran misalnya, tapi ternyata mendapatkan orang-orang yang keliru sehingga muncul dalam diri dia perilaku yang menyelisihi sunnah misalnya. Nah, kita jelaskan bahwa perbuatannya menyelisih sunnah, perbuatannya bid'ah misalnya. Tapi untuk memvonis pelakunya sebagaimana kaidah yang disampaikan itu tunggu dulu ya, sampai terpenuhnya syarat atau juga hilangnya penghalang. Kemudian kemarin diberi contoh bahkan sekelas ulama besar Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala yang punya kitab pembahasan tentang akidah namanya Kitabut Tauhid. Bahkan beliau pun ya keliru dalam salah satu pemahaman mengenai pemahaman terhadap hadis Nabi SAW, bahwa Nabi SAW mengatakan innallaha khalaqa Adama ala suratihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam seperti halnya gambaran dia, yaitu gambaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam gambarannya seperti dia. Ala suratihi di sini dhamir muttasil di sini ya. Apakah dia kembali kepada lafadz Adam ataukah kembali kepada lafzul jalalah itu Allah Subhanahu wa taala? Kemarin disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa ternyata salaf telah ijma. Para ulama salaf telah ijma, telah konsensus bahwa dhamir hu di situ itu kembalinya kepada Allah, bukan kembali kepada Adam. Walaupun kemudian hal tersebut akan menimbulkan masalah jika dipahami secara akal saja. Allah SWT menciptakan Nabi Adam gambarannya seperti Allah sendiri. Memang kalau dipahami demikian, langsung dipahami tidak melewati pemahaman para ulama. Maksud berarti Allah menciptakan Adam gambarannya seperti Allah itu. Berarti Allah wujudnya kayak Adam dong. Hanya kemudian memunculkan berarti Allah fisiknya kayak Adam misalnya. Nah, memang yang seperti rancu. Tapi nyatanya memang para ulama salaf berpendapat dhamir itu memang kembali ke Allah. Tapi maknanya bukan berarti kemudian fisiknya sama, kemudian bentuknya sama, tidak demikian. Ya, sebagaimana kemarin di pertanyaan di luar kajian ada yang tanya maksudnya seperti apa. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, maksudnya Allah menciptakan Adam gambarannya seperti Allah itu sendiri. Ya maksudnya manusia itu Allah ciptakan punya sifat wajah sebagaimana Allah punya sifat wajah. Allah menciptakan Adam punya tangan, punya kaki sebagaimana Allah juga punya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Allah menciptakan Adam punya pendengaran, penglihatan, ya, punya kalam, punya pembicaraan, sebagaimana Allah juga punya sifat kalam, ya, sebagaimana Allah juga punya sifat basar, melihat. Allah juga punya sifat sama', mendengar. Tapi persamaan ini semua adalah hanya persamaan secara lafadz saja, bukan persamaan dalam artian hakikatnya sama 100%. Kenapa? Karena memang ada ayat Al-Quran Allah mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Atau ayat yang lain laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun dan dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya sama, manusia juga melihat juga mendengar, tapi penglihatan dan pendengaran kita terbatas. Berbeda dengan Allah SWT yang pendengarannya, penglihatannya tidak terbatasi oleh ruang. Ya, Allah mengetahui semua hal. Nah, dan maksudnya demikian. Cuman ya Ibnu Khuzaimah menganggap hadis ini muskilah, ada masalahnya. Akhirnya kemudian memahami bahwa innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam alaihissalam
gambarannya seperti dia, maksudnya seperti dianya itu kembali ke Adam itu sendiri. Dan ini jelas kata Ibnu Taimiyah menyelisihi ijma ulama salaf. Pendapat beliau dalam menafsirkan hadis ini, padahal itu termasuk bagian dari pembahasan akidah, keliru. Tapi Ibnu Taimiyah menjelaskan, dan juga Al-Imam Az-Zahabi dikatakan bahwa Ibnu Khuzaimah keliru dalam hal ini. Ya, keliru dalam hal ini, tidak kemudian lantas dia dibid'ahkan alias melakukan divonis sebagai mubtadi, sebagaimana kemarin Al-Zahabi mengatakan wali bin Khuzaimata azamatun fin nufus. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, dan bagi Ibnu Khuzaimah punya keagungan dalam jiwa kaum muslimin, wa jalalah fil qulub, dan kebesaran, ya, kebesaran sebagai sosok beliau sebagai ulama di dalam hati orang-orang yang beriman, li ilmihi wa dinihi, karena keluasan ilmunya, agamanya yang bagus, wattiba'ihi as-sunnah, dan beliau termasuk orang yang populer diketahui di tengah kaum muslimin, orang yang bertamasuk mengikuti as-sunnah. Wa kitabuhu fit tauhid mujalladun kabir, buku beliau yang bertemakan tauhid, satu jilid yang besar. Bukunya tidak sembarangan, buku yang pembahasannya luas. Wa qad ta'awwala fi dzalika haditsa as-surah. Kata Az-Zahabi, ya, Ibnu Khuzaimah dalam hadis surah beliau mentakwilnya. Falya'dzur man ta'awwala ba'd as-sifat. Maka berikanlah uzur bagi orang yang tadi mentakwil sebagian sifatnya. Wa amma salaf fama khawdu fit ta'wil. Adapun pendapat salaf memang mereka tidak terlalu dalam mentakwil, apalagi berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Walau anna kullaman akhta'a fi ijtihadihi. Kemudian Az-Zahabi mengatakan, andai saja setiap orang yang keliru dalam ijtihadnya, ma'asihhati imanihi, padahal imannya benar, wa tawkhihi littiba'il haq, padahal juga dia punya kesungguhan untuk mencari kebenaran. Ahdarnahu wa badda'nahu, kemudian ketika dia keliru langsung serta-merta kita buang dan kita bid'ahkan, laqalla man yaslamu minal a'immati ma'ana, maka sungguh sangat sedikit sekali orang yang selamat dari kalangan imam bersama kita. Maksudnya di sini ada hal-hal yang memang diberikan uzur. Kemudian kita bacakan lagi, Syekh Ahmad An-Najjar kemudian memberikan contoh yang lainnya. Wa mimma yu'akidu ma sabaqa ma naqalahu al-Imam Ibnu Taimiyah an Abil Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji Asy-Syafi'i. Termasuk dari hal yang menegaskan apa yang telah kami sampaikan sebelumnya. Maksudnya, jika ada orang yang memang masdarut talaqi, ada orang yang sumber pengambilan beragamanya memang sudah Quran, sudah hadis yang sahih, kemudian juga mengikuti ijma' salaf, memang dia dasarnya gitu. Sedari awal berpegang dengan prinsip itu. Ya, berjalan, kemudian ternyata di tengah jalan ada yang keliru, kesalahan. Termasuk kemudian yang menegaskan hal itu, kemudian di tengah jalan ada kesalahan, maka demikian tidak langsung dibid'ahkan alias dikatakan mubtadi. Termasuk dari sampel yang menguatkan pendapat ini, selain tadi kasusnya Ibnu Khuzaimah, ada kasus yang lain yang dikutipkan oleh Ibnu Taimiyah dari Abul Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji Asy-Syafi'i. Dalam kitab beliau alladzi sammahul fusul, dalam kitab beliau yang diberi nama Al-Fusul fil usuli 'anil a'immatil fuhul ilzaman lidzabil bid'ah wal fudul. Di dalam kitab itu ditungkilkan fi ta'wil Syekh bahwa Abul Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji Asy-Syafi'i menukilkan sebuah kekeliruan yang dilakukan, ya, sebuah takwil yang dilakukan oleh Syekh Abu Ahmad Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Karji Al-Imamul Ma'ruf bil Qassab, salah seorang pembesar ulama mazhab Syafi'i yang terkenal dengan nama Al-Qassab. Nah, beliau ini mentakwil lil ayat wal akhbar al waridah fi ihsasil mayyit bil azab. Beliau ini mentakwil ayat-ayat Quran dan juga khabar-khabar, di sini maksudnya hadis-hadis Nabi yang datang menjelaskan tentang bahwa mayit itu merasakan, ya, azab. Bahwa mayit itu ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, kemudian nanti, ya, dia termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan azab karena kemaksiatannya yang banyak misalnya, atau karena sebab yang lainnya, kekufuran atau kemunafikan yang dia lakukan, kemudian dia berhak mendapatkan azab kubur. Dan itu kan banyak disebutkan yang dalam Quran maupun dalam hadis, ya, dalam hadis Barra misalnya yang pernah saya sebutkan, atau mungkin di kesempatan lain saya sebutkan, atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Firaun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya,
api ya ditampakkan dan dipampangkan, diberikan kepada si Fir'aun dan bala tentaranya. Ini menunjukkan bahwa mereka mendapatkan azab kubur. Nah, ini perkara-perkara ini ternyata ditakwil oleh siapa tadi? Syekh Abu Ahmad Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Karji Al-Imamul Ma'ruf yang julukannya adalah Al-Qassab. Bahwa beliau memahami itu ya tentang tema bahwa mayit itu bisa merasakan azab. Wa itnabuhu fi kitabil ma'ruf bi naqtil Quran, dan beliau termasuk juga kritikan yang beliau lakukan atau yang beliau tulis. Itnab itu ngomong tapi terlalu panjang lebar, tidak simple. Itu itnab itu salah satu istilah dalam ilmu balaghah. Itu ngomong terlalu panjang lebar kesana kemari dalam kitab beliau namanya Naqtul Quran. Wa dhahabuhu ila anna al-mayyit ba'da su'al la yuhissu tula lubthihi fil barzah. Wa dhahabuhu maksudnya pendapat beliau, madhab beliau, annal mayyit, bahwa mayit itu ba'da su'al, kata beliau, pendapat beliau bahwa mayit itu setelah ditanya, Mungkar Nakir bertanya, man rabbuka wa madinuka wa man hadzal rajul ladzi bu'itsa fika, ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kata beliau, pendapat beliau, bahwa mayit itu la yuhissu tuladu bithihi fil barzah, bahwa setelah ditanya itu tidak merasakan panjangnya dia menetap sementara di alam kuburnya. Jadi seakan-akan setelah ditanya itu perasaannya cuma singkat saja. Wala bil azab, juga beliau berpendapat bahwa si mayit tadi tidak merasakan azab. Jika memang dia termasuk ahli kubur yang mendapatkan azab kubur, beliau berpendapat bahwa dalam tema ini mayit itu enggak merasakan azab kubur. Dan juga selang waktu antara setelah dia ditanya sampai nanti didirikan yaumul qiyamah, beliau berpendapat itu cuma sebentar. Nah, ini tentunya ya menyelisih pendapat para imam yang lainnya. Tapi dikatakan fanaqul hadza ta'wilun tafarrada bihi. Ini adalah sebuah takwil di mana tadi Syekh Abu Ahmad Muhammad bin Ali atau yang terkenal dengan Qassab di sini, hadza ta'wilun tafarrada bihi, ini adalah sebuah takwil, sebuah penjelasan, sebuah tafsiran yang menyendiri, yang beliau lakukan secara menyendiri, alias tidak ada yang lain berpendapat seperti beliau. Walam yutabi'hu al-a'immah, dan tidak ada para imam yang lain yang mengikuti tafsiran beliau dalam pemahaman tentang masalah tadi. Wal qawlu ma dhahaba ilaihi jumhur. Adapun pendapat yang benar ya yang diambil oleh mayoritas ulama yang lain yang menyelisih apa yang beliau sampaikan. Wa tafarruduhu bil masail la yu'athiru wa la yuqdah fi darajatihim, dan kesendirian beliau, menyendirinya beliau ya dalam tema ini ya, atau bil masail, dan dalam beberapa permasalahan tidak mempunyai dampak atau tidak menjadikan beliau tercela apa yang kemudian mencela darajatihim, maksudnya tingkatan mereka sebagai, posisi mereka sebagai ulama, kemudian tidak dirongrong kehormatannya, kemudian direndahkan, langsung dibid'ahkan sehingga tidak mempunyai kedudukan di tengah kaum muslimin. Enggak. Ya, mereka keliru dalam tema ini, tapi kemudian tidak dihabiskan seluruh pondasinya sehingga tidak dimuliakan lagi. Maksudnya demikian. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Kemudian Syekh Ahmad An-Najjar kemudian mengatakan wa akhtimu binaqlin 'anil Imam Ibnu Taimiyah, dan saya menutup kitab ini dengan menukilkan statement dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau mengatakan man khalafal kitabal mustabin, barang siapa yang menyelisihi Al-Qur'an yang telah jelas gamblang terang benderang, was sunnah al-mustafidah, dan juga hadis Nabi SAW yang mustafidah masyhurah, tenar di tengah kaum muslimin. Hadis ini jelas gamblang kaum muslimin mengamalkan, mengetahuinya, kemudian diselisihi. Au ma ajma'a alaihi salaful ummah khilafan la yu'dzaru fihi, atau seseorang yang menyelisih Quran yang jelas gamblang, menyelisih hadis Nabi yang jelas gamblang, yang tenar, yang diketahui banyak oleh kaum muslimin, atau menyelisih ijma' konsensus para ulama salaf dengan khilafan, dengan perselisihan la yu'dzaru fihi, dengan perselisihan itu yang tidak mendapatkan uzur, fahada yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bidah, yang demikian maka dia ya di yu'amalu di maksudnya kita bergaul dengan dia atau menyikapi dia sebagaimana sikap kita kepada ahlul bidah. Wa misku khitami hadzal mabhas at-tanbih ala amrin wa huwa, dan
Misk itu artinya minyak wangi ya. Maksudnya ini bahasa kiasan aja. Maksudnya ketika menutup buku ini, beliau ingin menutup dengan sesuatu yang harum gitu maksudnya. Ingin menutup dengan sesuatu yang bagus. Dan khitam dari penutup dari pembahasan ini adalah beliau memberikan tanbih. Beliau memberikan sedikit peringatan. Sedikit peringatan yang beliau sampaikan agar tidak dipahami keliru. Yaitu apa? Beliau mengatakan annahu qad warada an ba'di a'immati salaf itlaqu tabdi' ala ba'di man khalafa min ghairi nazarin fi halihi wa hal balaghathu al-hujjatu aw la. Bahwa ketika kita misalnya membaca dalam buku-buku akidah klasik ya, buku-buku akidah klasik, buku-buku akidah yang mutawwalat, yang yang luas, yang tidak hanya pembahasan-pembahasan ringkas. Annahu qad warada an ba'di a'immati salaf. Terkadang mungkin kita mendapati sebagian para imam salaf itlaqu tabdi', yaitu penyampaian pembid'ahan secara mutlak ala ba'di man khalafa min ghairi nazarin fi halih. Dan penyampaian pembid'ahan tadi atau pemfonisan pembid'ahan tadi disematkan kepada orang yang menyelisih sunnah dan tidak melihat terlebih dahulu kondisi orang yang difonis. Wa hal balaghatul hujjah aula. Apakah telah sampai hujah kepada orang yang difonis tadi atau tidak? Maksudnya beliau ingin memahamkan kita, kalau kemarin kan kaidahnya orang itu ketika memunculkan perbuatan bid'ah kan tidak langsung dikatakan mubtadi gitu. Dijelaskan perbuatannya bid'ah iya, tapi langsung menghukumi bahwa orang ini mubtadi nanti dulu. Karena ditunggu dulu apakah sudah sampai hujah atau belum. Nah, cuman ternyata dari sisi praktek ternyata kalau kita melihat ke buku tema yang genrenya akidah yang pembahasan luas, terkadang beberapa imam memposisikan ada beberapa personal yang divonis secara langsung. Fulan misalnya Jahmi, fulan Qadari, fulan Mu'tazili. Ketika ada yang minta fatwa misalnya, langsung divonis fulan Jahmiyah, fulan Qadariyah misalnya. Nah, terkadang kita mendapati seperti itu. Ya. Min ghairi nazarin fi halihi, padahal belum dilihat lebih lanjut kondisinya orang ini gimana. Apakah memang hujah sudah sampai atau belum gitu. Agar tidak disalahpahami kemudian kita praktekkan serampangan juga ketika orang bertanya kepada kita, "Fulan gimana?" langsung kita hukumi sama. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kata Syekh Ahmad An-Najjar di sini perlu digarisbawahi. Beliau menjelaskan wa hadhil mawaqif min ba'di a'immati salaf, dan sebagian kondisi ini yang kita dapati dari para imam salaf tu'addu min qadayal a'yan. Kalau memang kita dapati ada yang demikian, ada imam salafnya Imam Ahmad atau yang lainnya, Al-Bukhari misalnya, yang hukumi fulan kok langsung ini Jahmi, ini Mu'tazili, ini tu'addu min qadayal a'yan, maka yang demikian itu terhitung sebagai perkara-perkara yang personal, allati la yu'khadhu minha hukmun 'am, yang dengannya kita tidak bisa mengambil hukum secara umum yang kemudian kita juga bisa praktekkan seenaknya. Lil qaidah al-masyhurah, karena ada kaidah yang telah tenar di tengah para ulama, idza tsabatat qaidatun 'ammatun fala tu'athiru fiha mu'aradatu qadayal a'yan. Jika telah tetap atau jika telah sabit satu kaidah umum, maka tidak mempengaruhi kaidah tersebut jika berbenturan dengan beberapa perkara-perkara individu. Wala hikayat al-ahwal, juga tidak berpengaruh jika misalnya ada penyebutan keadaan-keadaan tertentu. Tetap kaidah secara umum gimana? Misalnya ada suatu kebid'ahan yang muncul, ya kaidah umumnya adalah kita nggak membid'ahkan secara langsung pelakunya. Perbuatannya bid'ah, tapi pelakunya tidak langsung mubtadi'. Jika telah ada kaidah seperti ini yang disepakati, kemudian kok berbenturan dengan satu kasus, ya kasuistik misalnya, jadi para imam tadi kok langsung menghukumi fulan itu mubtadi', padahal kita belum tahu apakah memang hujjah sudah sampai kepada dia atau belum, maka tetap yang dipegang adalah kaidah umumnya. Adapun kasuistik atau kasus-kasus yang didapati tadi itu dikesampingkan, maksudnya gitu. Wa dzalika anna qadayil a'yan muhtamalah atau muhtamilah. Kenapa? Karena
ya beberapa perkara-perkara yang kasuistik tersebut yang berkaitan dengan personal tersebut muhtamilah atau mempunyai beberapa kemungkinan. Ada sisi ambiguitas di situ, bisa A bisa B gitu. Wa ala hadza fayuhmalu kalamu a'immati salaf ala annahu kharaja khitaban li muayyan ya'lamuna halahu. Maka yang demikian kita ambil, kita pahami kasus yang ternyata tadi kita dapati di buku-buku para ulama salaf. Kok ulama salaf ini mengatakan fulan langsung dihukumi ahlul bidah, fulan dihukumi Jahmiyah misalnya atau yang lainnya. Yuhmalu kalamu a'immati salaf ala annahu kharaja khitaban li muayyan ya'lamuna halahu. Maksudnya si ulama salaf ini ketika menghukumi secara personal langsung dikatakan ahlul bidah, dikatakan Jahmiyah, ini memang bisa dimaknai kemungkinan besar si ulama ini memang sudah tahu kondisi orang yang divonis gitu. Orang yang divonis tadi memang si ulama ini udah tahu kondisinya. Wa annahu qad balaghathul hujjah, dan bisa jadi hujjah memang udah sampai gitu. Hujjah memang sudah sampai kepada orang yang tervonis tadi, dan si ulama ini memang sudah tahu betul ya si pihak individu tadi yang memang yang divonis sebagai tadi. Jadi alimnya tadi memang sudah tahu kondisinya fulan ini, personal sudah tahu betul, bahkan mungkin sudah disampaikan hujjah tapi tetap ngeyel dan semisalnya, akhirnya kemudian keluarlah statement fulan Jahmi. Walaupun mungkin ya tahapan penyampaian hujahnya, tahapan ininya itu mungkin tidak tertuliskan, tidak termaktub dalam buku tersebut. Bisa jadi tidak tertuliskan, tapi sejatinya itu terjadi. Jadi intinya poinnya adalah teman-teman sekalian, tetap yang kita pegang adalah kaidah umumnya, kaidah intinya. Jika ada hal-hal yang sifatnya kasuistik di situ langsung dihukumi fulan mubtadi', maka ini dimaknai, dipahami bahwa kemungkinan besar si alim tadi memang sudah tahu betul kondisi orang yang divonis, sudah tahu kesehariannya, sudah tahu bagaimana perilakunya, dan juga sudah disampaikan hujah kepada dia, sehingga dikatakan fulan qadariyah atau fulan mu'tazilah atau fulan jahmiyah, sehingga tetap dikembalikan kepada kaidah umum. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah fi siyaqi kalamihi ala uqubatil mubtadi'. Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam statement beliau pada perkara memberikan hukuman kepada ahlul bidah. Beliau mengatakan wa katsirun min ajwibatil Imam Ahmad, betapa banyak dari jawaban Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad dimintai fatwa oleh orang, dimintai pendapat oleh muridnya atau siapa, kemudian muncul statement dari Imam Ahmad. Beliau kemudian mengutipkan, Ibnu Taimiyah mengatakan katsirun min ajwibatil Imam Ahmad, betapa banyak atau sangat banyak dari jawaban-jawaban dari Imam Ahmad, wa ghairihi minal a'immah, dan dari para imam yang lain selain Imam Ahmad, kharaja ala su'ali sa'ilin qad alimal mas'ulu halahu, bahwa jawaban-jawaban tadi, statement-statement tadi ya keluar dari pertanyaan orang yang bertanya, qad alimal mas'ulu halahu, bahwa orang yang ditanya itu Imam Ahmad dan yang lainnya sebagai mufti yang dimintai fatwa, datang kepada beliau ditanyakan fulan hukumnya gimana, dan Imam Ahmad sendiri memang sudah tahu betul kondisi orang yang ditanyakan, yang akan divonis hukumannya apa. Ala su'ali sa'ilun qad alimal mas'ulu halahu, bahwa al-mas'ul yaitu orang yang ditanya, maksudnya di Imam Ahmad memang udah tahu betul fulan ini bagaimana. Au kharaja khitaban li muayyan qad ulima haluhu, atau juga statement tersebut keluar sebagai khitab kepada personal individu yang memang sudah diketahui kondisinya. Fayakunu bimanzilati qadayal a'yan as-sadirah 'anir rasul, maka ini seperti halnya dengan permasalahan-permasalahan individu yang jawabannya keluar dari Nabi SAW ketika dulu misalnya Nabi ditanya tentang sahabat ini, kemudian kok dapat hukum ini, karena Nabi memang sudah tahu betul ya kondisi orang yang akan ditanyakan. Innama yathbutu hukmuha fi nadhiriha, maka juga hukumnya ditetapkan sebagaimana hal yang semisal dengannya. Intinya poinnya adalah, garis bawahnya adalah
ketika ada imam atau ulama dahulu memvonis, ketika ditanya oleh muridnya, ditanya oleh orang awam, ditanya tentang hukum fulan ini gimana, perbuatannya kok gini kayak gitu, kemudian dijawab oleh Imam Ahmad atau imam yang lainnya, oh fulan ahlul bidah. Kesannya kok tidak dikasih dakwah dulu, kesannya kok tidak disampaikan hujah dulu. Jawabannya adalah pemvonisan mubtadi ini bisa jadi karena memang Imam Ahmad sudah tahu betul orang itu, atau memang orang ini memang sudah terkenal di tengah kalangan kaum muslimin sehingga tidak ada penghalang lagi untuk divonis, ya, sudah sampai hujah kepada dia dan memang dia sudah terkenal. Nah, itu akhir dari apa yang disampaikan. Kemudian khatimatul bahas, ya, penutup dari pembahasan ini, beliau mengatakan, Syekh Ahmad bin Shadiq An-Najjar, inni ahmadullah subhanahu an waffaqani li itmami hadzal bahts. Sesungguhnya aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku taufik untuk menyempurnakan atau untuk menyelesaikan pembahasan ini atau makalah ini min ghairi haulin minni wala quwwah, tentunya dengan tanpa daya dan upaya dari diriku saja, tentunya itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluhu ta'ala an yanfa'ani bihi wal muslimina, dan saya meminta kepada Allah SWT yang maha tinggi agar menjadikan apa yang saya tulis ini bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Wa qad badaltu juhdi fi ikhrajihi mukhtasaran, dan saya telah mengerahkan segala kemampuan saya untuk mengeluarkan makalah ini atau pembahasan ini secara mukhtasar, yaitu secara ringkasan agar tidak terlalu panjang, ala wifqi qawaidi ahli ilm, sesuai dengan kaidah-kaidah dari para ahli ilmu. Wa adhkuru huna ahammal qawaidil mustakhlasati min hadzal bahts wa hiya kama ya'ti. Dan akhirnya disimpulkan oleh beliau, ya, aku akan sebutkan di akhir penutup ini kaidah-kaidah yang penting yang disarikan dari makalah yang kita bahas ini. Kaidah-kaidahnya ada di sini disebutkan ada 8. Yang pertama, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah ini, pertama adalah al-qaidatul ula, kaidah pertama adalah masdarut talaqi 'inda a'immati salaf al-kitab wa sunnah wal ijma'. Kaidah pertama bahwa yang perlu kita ketahui bahwa masdarut talaqi, yaitu sumber pengambilan, ya, cara beragama yang diambil oleh para salaf adalah Al-Qur'an, hadis Nabi yang sahih dan ijma', ya. Dan ijma', bukan mengedepankan perasaan, bukan mengedepankan logika, ya, tapi 3 poin penting tadi, Quran, hadis dan ijma'. Kaidah pertama bahwa masdar talaqinya itu. Kemudian kaidah kedua, kullu mukhalifin lis-salafi fi masdari talaqi fa huwa min ahlil ahwa'i wal bidah. Setiap orang yang menyelisihi para salaf dalam sumber pengambilan talaqi, yaitu sumber pengambilan pemahaman agama, ya, dia sumbernya bukan dari Quran, hadis dan juga ijma', fa huwa min ahlil ahwa', maka yang demikian termasuk pada golongan orang yang mengedepankan hawa nafsu dan juga ahli kebid'ahan, ya, dan juga ahli kebid'ahan. Kemudian yang kaidah yang ketiga, la ijma'a mundhabit, la ijma'a mundhabitun illa ma kana 'alaihi al-qurunus tsalatsah al-mufaddalah. Tidaklah ada ijma' yang terperinci, tidaklah ada ijma' yang cermat kecuali ijma' yang ada pada 3 generasi yang Allah berikan kemuliaan, yaitu maksudnya di sini ijma' yang terakui itu hanya pada ijma' yang terjadi pada generasi sahabat, ya, generasi tabi'in dan tabi'in. Walaupun nanti tentunya, ya, ada pembahasan ijma' dalam tema akidah atau ijma' dalam tema yang lainnya yang juga mungkin nanti masih bisa diperdebatkan lagi. Tapi dari apa yang disampaikan bahwa ijma' yang terakui itu hanya ijma' yang terakui dan memungkinkan adalah yang di masa sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sebagian ada yang mengatakan setelah itu susah untuk bisa mengetahui ijma'. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah mulai tersebar di seluruh penjuru dunia. Karena ijma' itu kan konsensus, ittifaqu, ya, mujtahidi, kesepakatan jami'u mujtahidil ummah ba'da wafatin Nabi SAW. Kalau ijma' dalam definisi ilmu usul fikih adalah ittifaqu mujtahidi al-ummah ba'da wafati an-Nabi SAW fi amrin min umuriddin, yaitu kesepakatan seluruh mujtahidnya umat Islam setelah wafatnya Nabi dalam satu perkara dari perkara-perkara agama yang ada. Karena ketika Nabi ada belum ada ijma', ya, ijma' itu baru ada terhitung setelah Nabi wafat. Karena kalau Nabi masih ada maka tidak dibutuhkan ijma'. Ketika ada masalah tinggal tanyakan sama Nabi hukumnya apa. Tapi ketika Nabi udah nggak ada, maka salah satu
ya, yang bisa menjadi sumber hukum adalah ijma, itu kesepakatan ya para mujtahid, itu orang-orang ulama yang sudah memang mencapai derajat ijtihad. Nah, ini kata beliau yang paling cermat, yang paling terukur adalah yang terjadi pada 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena memang masih mudah untuk dilacak dan juga jumlahnya tidak terlalu banyak sebanyak ketika datang masa-masa setelahnya. Apalagi Islam sudah sampai ke Maroko, ke Andalus misalnya, sulit untuk mendeteksi. Bahkan di masa era seperti ini ya, era komunikasi seperti ini pun juga susah untuk kemudian mengklaim adanya ijma dalam satu tema. Misalnya ijma bahwa bunga bank haram misalnya, ijma bahwa ya, masih ada juga beberapa ulama yang mengatakan dia tidak haram, walaupun itu pendapat yang syadz ya, pendapat yang sangat menyendiri. Mayoritas ulama mengatakan bunga bank, yaitu faidah bank, fawaid bankiyah itu haram ya. Mayoritas ulama dikatakan mungkin hampir mendekati ijma, walaupun ada sebagian yang mengatakan itu halal, tapi itu pendapat yang syadz, yang menyendiri, yang tidak pantas untuk diambil. Intinya susah untuk mendeteksi ijma ketika setelah 3 generasi itu. Jadi kaidah yang pertama masdarut talaqi Quran, hadis dan juga ijma. Kemudian yang kedua, kaidah kedua adalah setiap orang yang menyelisih Quran atau hadis atau ijma para salaf, maka dia termasuk ahlul ahwa dan ahlul bidah. Yang ketiga, ijma yang detail, ijma yang terukur adalah yang ada pada 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kaidah yang keempat, al-aslul ladzi tubna alaihi al-jama'atu huwa tamassuku bima kana alaihi sahabah. Termasuk pokok ya, yang dengannya jamaah, al-jamaah itu dibangun adalah at-tamassuk bima kana alaihi sahabah, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dahulu diamalkan, dilakukan oleh para sahabat. Kaidah yang kelima, kullu mas'alatin ishtaharat muwafaqatuha lil kitab was sunnah wal ijma' tu'addu aslan min usuli ahli sunnati wal jamaah. Kaidah yang kelima adalah setiap permasalahan ya, kalau kita melihat ada satu permasalahan ishtaharat muwafaqatuha, yang permasalahan ini ya, sisi kebersesuaiannya dengan Quran, permasalahan ini sisi kebersesuaiannya dengan sesuai dengan Quran, juga sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ijma, itu tenar di tengah kaum muslimin, maka ini terhitung sebagai asal atau terhitung sebagai dasar, landasan pokok dari pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nggak boleh diperselisihkan, nggak boleh diselisihi. Seperti perkara misalnya kemarin sering dikasih contoh, misalnya zina itu haram. Ya udah itu haram sesuai dengan Quran, dengan hadis, dengan kesepakatan ulama. Jangan sampai diselisih kemudian mengatakan zina itu halal, atau sholat itu wajib ya, sholat 5 waktu itu wajib ya, kemudian wajibnya 5 kali sehari. Adapun masalah wajib jamaah atau tidak, itu nanti sesuatu yang masih diperdebatkan, tidak ada ijma di situ. Ada yang mengatakan sholat jamaah itu wajib, ada sunnah muakkadah yang mengatakan fardu kifayah dan yang lainnya. Tapi yang disepakati semuanya adalah bahwa sholat 5 waktu itu wajib, dan dia kewajibannya sehari 5 kali. Adapun nanti pelaksanaannya apakah wajib jamaah atau tidak, itu masih diperselisihkan. Kemudian ketika mengatakan wajib jamaahnya apakah harus ke masjid atau boleh di mana saja, yang penting jamaah, itu nanti juga masih diperselisihkan. Nah, orang yang menyelisih perkara yang masih diperselisihkan itu nanti tidak tervonis sebagai ahlul bidah. Ya, tidak bisa perkara yang masih diperselisihkan, tidak ada ittifaq, tidak ada ijma di situ, kemudian kita memvonisnya sebagai ahlul bidah, ini tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah ketika itu adalah perkara yang memang disepakati ya, keharamannya, kehalalannya kemudian diselisihi, baru kemudian baru kemudian dia terancam tervonis sebagai mubtadi. Kaidah yang keenam, mukhalafatu aslin min usuli ahli sunnah wal jamaah bid'ah. Kalau sampai menyelisihi pokok dari pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah, maka dia telah melakukan kebid'ahan, yaitu pokok-pokok tadi yang disebutkan tadi ya. Kemudian kaidah yang ketujuh, al-akhdhu bimashtahharat mukhalafatuhu lil kitab was sunnah wal ijma' bid'atun. Sebagaimana juga mengambil perkara-perkara yang sudah tenar bahwa hal tersebut menyelisih Al-Quran dan hadis dan menyelisih ijma, kalau kita ambil maka hal tersebut adalah kebid'ahan. Jadi seperti tadi
misalnya perkara yang sudah diijma'kan bahwa ada azab kubur, ya. Diijma'kan misalnya bahwa masalah hadis tadi maknanya dhamirnya itu kembali kepada Allah. Kalau sampai menyelisihi ya makna yang telah disepakati ulama, maka hal tersebut dikatakan bid'ah. Kok kita malah ambil, ya. Kok kita malah ambil, nah maka kita pun ya bisa tervonis melakukan kebid'ahan. Beberapa kaidah ada yang hampir serupa maknanya. Kemudian kaidah yang ke-8, al-muayyanu qad yatakhallafu al-hukmu 'alaihi bil ibtida'. Adapun secara individu yang melakukan kebid'ahan, bisa jadi dia terlepas dari penghukuman, terlepas dari pemfonisan bahwa dia adalah seorang mubtadi'. Kenapa? Bisa jadi li fawati syartin, bisa jadi karena hilangnya syarat, tidak terpenuhinya syarat, au li wujudi mani'in, atau tidak, atau keberadaannya penghalang, wa in kana al-muqtada fihi qa'iman, walaupun ya faktor pendukungnya atau walaupun ininya faktor pendorongnya atau pendukungnya ada. Nah, itu 8 kaidah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Shadiq An-Najjar. Mungkin untuk memahaminya secara rinci detail tentunya butuh dibaca lagi, butuh dibaca berulang-ulang. Adapun baca sekali saja tentunya akan lumayan susah untuk bisa kita resapi dengan baik. Harus dimurajaah lagi, ya. Hayatul ilmi bil murajaah. Hidupnya ilmu itu dengan memurajaah apa yang sudah kita pelajari, ya. Bukan kemudian ditutup rapat lagi. Nah, ini perkara yang penting untuk kita ketahui. Nah, silakan dimurajaah lagi, dibaca lagi dari awal bagaimana apa yang beliau sampaikan. Kemarin sudah ada terjemahnya, ya. Sudah terjemahnya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Jadi apa yang kita bacakan dari kitab Tafsirul Khalaf yang kita mulai di awal Ramadan, berarti hampir 2 bulan, ya, hampir 2 bulan kita bacakan di bulan Ramadan, dan juga ini masih bulan Syawal, sudah mungkin masuk ke pekan kedua atau masuk pekan ketiga Syawal. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan kitab yang lainnya. Semoga Allah menulis ini semua atau menuliskan ini semua sebagai amal soleh bagi kita semua, memperberat timbangan amal kebaikan kita, dan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang dengan kitab yang lainnya, dan semoga Allah memberikan ganjaran yang berlimpah kepada penulisnya. Kita cuma sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.